Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Punjabi yang berjudul Medal. Film ini dibintangi aktor Bollywood Jai Randhawa dan disutradarai oleh Manesh Bhatt. Film ini request dari Suci Nugroho. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Raja adalah pemuda miskin yang baik hati, Anggat adalah pemuda kaya yang sombong. Suatu hari di sebuah desa di provinsi Punjab, hiduplah seorang bocil miskin bernama Raja. Sejak kecil, Raja selalu dibully karena sepatunya yang jelek. Meskipun dibully, Raja tidak pernah membalas. Raja selalu tersenyum kepada semua orang. Raja kecil dikenal jago lari. Sejak kecil, Raja bercita-cita ingin mendapatkan medali. Raja kecil ingin mempersembahkan sebuah medali kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, Raja kecil mengikuti lomba lari tingkat kabupaten. Raja berlari dengan kencang dan mengungguli lawan-lawannya. Namun, karena sepatunya robek, Raja terjatuh dan kalah. Raja jatuh dengan posisi terlentang dan membuat telinga Raja mengeluarkan darah. Kedua orang tua Raja panik dan menggendong Raja. Raja terbangun dan berusaha mengambil medali juara 1, namun ditahan oleh sang ayah. Kedua orang tua Raja lalu membawa Raja ke dokter. Beberapa tahun kemudian, Raja tumbuh dewasa. Suatu hari, di sebuah akademi olahraga, seorang mahasiswa senior bernama Anggat adalah pelari tercepat yang tidak pernah kalah. Anggat adalah pemuda kaya yang dikenal sombong. Tahun ini adalah tahun ajaran baru. Para mahasiswa baru mulai melakukan aktivitas. Terlihat Raja senang karena bisa menjadi mahasiswa baru di akademi itu. Raja berjalan masuk ke dalam kampus. Mahasiswa senior bernama Rupi melihat Raja yang kurus dan menggunakan baju lusuh. Rupi memanggil Raja dan menyuruh Raja berlari. Rupi yakin Raja pasti kelelahan. Raja dengan senang hati menuruti Rupi. Raja lalu berlari dengan penuh senyuman. Raja sangat menikmati larinya. Rupi heran melihat Raja yang tidak lelah sama sekali. Akhirnya Rupi meninggalkan Raja dan kembali pulang. Malam hari, Raja menyapa Anggat dan mengajak Anggat berkenalan. Raja juga menunjukkan motivasi dirinya yang ingin meraih medali suatu saat nanti. Anggat dan teman-temannya justru menertawakan Raja. Mereka yakin Raja tidak akan mampu mendapatkan medali karena badannya kurus dan kecil. Anggat juga membandingkan sepatunya yang mahal dengan sepatu murahan yang dipakai Raja. Raja tidak sakit hati mendengar cemoohan itu. Raja membalasnya dengan penuh senyuman. Rupi melihat sikap Raja dari kejauhan. Rupi merasa Raja adalah pemuda yang baik hati. Besok pagi, Raja berlatih lari di lapangan. Rupi menghampiri Raja dan meminjamkan Raja jam tangan digitalnya. Raja senang bisa memakai jam itu karena Raja tidak mampu membeli jam mahal seperti itu. Raja kemudian berlari dengan penuh senyuman. Setelah berlari, Raja mengembalikan jam tangan Rupi. Besok pagi, Rupi memohon kepada dosennya agar mengizinkan Raja mengikuti latihan lari bersama para senior. Awalnya sang dosen ragu, namun pada akhirnya sang dosen mengizinkan. Raja pun bersiap dan mengambil posisi di samping Anggat. Karena tidak bisa mendengar suara tembakan tanda dimulainya lari, Raja berlari lebih lambat 2 detik dari pelari lainnya. Terlihat Anggat berlari dengan kencang dan menjadi yang terdepan. Tiba-tiba Raja menyalip dan memenangkan latihan. Semua orang kagum dengan kecepatan Raja. Raja tidak terlihat lelah dan justru tersenyum, sedangkan Anggat jengkel karena kalah dari Raja. Rupi dan teman-temannya mengucapkan selamat kepada Raja. Besok pagi, Anggat melihat Raja latihan berlari. Anggat mencatat kecepatan waktu Raja. Anggat kaget melihat waktu kecepatan Raja yang sangat cepat. Anggat lalu latihan lebih keras agar dapat mengalahkan Raja. Namun, Anggat tetap tidak bisa mengalahkan kecepatan waktu Raja. Anggat jengkel mengetahui hal itu. Malam hari, Rupi menghampiri Raja yang sedang latihan di lapangan. Rupi membelikan headphone kepada Raja. Raja berterima kasih kepada Rupi. Beberapa hari kemudian, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Pagi hari, ujian lari para senior dimulai.
Raja ikut serta dalam ujian itu dan lagi-lagi Anggat kalah dari Raja. Anggat semakin kesal kepada Raja. Anggat pulang ke rumah dan meluapkan amarahnya kepada Samsak Tinju. Anggat menceritakan kekalahannya kepada sang ayah. Sang ayah mengatakan, "Anggat, kau harus berteman dekat dengan Raja. Setelah itu kau khianati Raja." Anggat setuju dengan ide sang ayah. Anggat akan mendekati Raja untuk mengkhianati Raja. Besok pagi, Anggat mendatangi Raja dan meminta maaf. Anggat meminta maaf atas sikap sombongnya kepada Raja beberapa waktu lalu. Raja tersenyum dan mengatakan hal itu tidak masalah. Raja tidak sakit hati dan tidak dendam kepada Anggat. Raja mengajak Anggat untuk duduk bersama. Mereka berdua lalu mengobrol. Sejak itu, mereka berdua menjadi teman dekat. Raja dan Anggat sering latihan bersama. Suatu malam, Anggat memberikan sepatu baru berwarna kuning kepada Raja. Namun, Anggat meminta Raja untuk memakainya di ujian akhir semester nanti. Raja pun patuh dan menurut saja. Mereka semua kemudian kembali pulang. Besok pagi, Raja dan Anggat mengikuti lomba lari antara senior dan junior yang diadakan kampus. Raja berlari dengan kencang dan mengungguli lawan-lawannya. Ketika Raja akan mencapai garis finish, tiba-tiba seorang polisi balul bernama Dali datang dan menangkap Raja. Dali mengatakan Raja telah mengedarkan obat terlarang di kampus. Obat terlarang itu ditemukan Dali di sepatu baru Raja yang berwarna kuning. Anggat membenarkan apa yang dikatakan Dali. Raja baru sadar ternyata ia dijebak dan difitnah oleh Anggat. Rupi dan teman-teman Raja tidak percayakan hal itu. Mereka yakin Raja telah difitnah. Anggat memenangkan lomba dan mendapatkan medali, sedangkan Raja dijebloskan ke dalam penjara. Di desa, ayah Raja dikucilkan atas penangkapan Raja. Ayah Raja diolok-olok dan diejek, tidak becus dalam mendidik anak. Ayah Raja sedih mendengar ejekan itu. Raja kemudian masuk ke dalam selnya. Di dalam penjara, Raja melihat banyak sekali kekerasan. Raja berjalan ke dalam selnya sembari ketakutan. Di dalam selnya, Raja terus menangis dan bersedih. Suatu hari, sipir penjara membangunkan Raja untuk makan siang. Raja berjalan keluar sel dan makan siang bersama para napi lainnya. Ketika Raja akan memakan rotinya, seorang napi mengambil roti Raja. Karena ketakutan, Raja memberikan semua rotinya kepada napi itu. Raja lalu mengambil air di dalam kendi. Namun Raja justru dipukuli anak buah Billa. Raja menangis kesakitan. Raja baru tahu ternyata ada dua mafia yang menguasai penjara. Mereka adalah Bakhtawar dan Billa. Bakhtawar yang menguasai makanan, sedangkan Billa yang menguasai minuman. Bakhtawar lalu memanggil Raja dan mengobrol basa-basi. Setelah makan siang, para napi kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Di dalam sel, Raja terus merenung dan memikirkan nasib dirinya. Beberapa minggu kemudian, Rupi dan temannya menjenguk Raja di penjara. Raja menangis kepada Rupi karena tak kuat hidup di dalam penjara. Rupi dan temannya sedih melihat keadaan Raja. Rupi bertekad akan membantu Raja keluar dari penjara. Rupi lalu menunjukkan sepatu kesayangan Raja kepada Raja. Raja menangis sedih karena ia tidak bisa lagi meraih cita-citanya sebagai pelari. Raja lalu kembali ke dalam sel. Beberapa bulan kemudian, ayah Raja menjual semua tanah miliknya untuk membayar jaminan kebebasan Raja. Rupi juga membayar pengacara untuk membebaskan Raja. Akhirnya, setelah 3 tahun mendekam di penjara, Raja dibebaskan. Raja berjalan keluar dari penjara. Raja sedih melihat sang ayah yang sudah tua dan sakit-sakitan. Raja dan sang ayah lalu kembali pulang naik bis. Beberapa menit setelah bis berangkat, Raja melihat Anggat di dalam mobil. Raja emosi dan langsung turun dari bis. Raja mengejar mobil Anggat dan memukuli Anggat. Dali menghampiri Raja dan mengatakan, "Raja, kau telah memukul atasanku." Raja baru tahu sekarang Anggat menjadi polisi. Raja ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Raja dipukuli Dali dan Anggat hingga babak belur. Anggat lalu memanaskan medalinya dan menancapkannya ke dada Raja. Raja menjerit kesakitan. Raja kemudian dijebloskan ke dalam penjara lagi. Billa dan para napi menertawakan Raja. Besok siang, salah satu teman sel Raja menunjukkan video yang memperlihatkan Dali sedang menyiksa kedua orang tua Raja. Raja terbakar emosinya. Di saat yang bersamaan, sipir penjara memanggil Raja untuk makan siang.
Raja berjalan keluar dan mengambil makanan. Ketika raja hendak makan, seperti biasa, anak buah Bila mengambil roti raja. Raja memutar tangan anak buah Bila dan menamparnya berkali-kali. Semua orang kaget melihat keberanian raja. Melihat hal itu, Bakhtawar memanggil raja dan mengajaknya mengobrol. Bakhtawar mengatakan, "Raja, cerita masa lalumu dan masa laluku ada kesamaan. Kita berdua sama-sama dikhianati. Dahulu aku adalah pengusaha kaya. Aku mempunyai tangan kanan bernama Sajjan. Namun Sajjan menusukku dari belakang. Sajjan bekerja sama dengan polisi dan menuduhku menjual obat terlarang. Padahal aku tidak pernah menyentuh barang haram itu. Aku kemudian masuk ke dalam penjara. 7 tahun sudah aku mendekam di penjara. Aku mendengar kabar saat ini Sajjan bekerja sama dengan Anggat dan membuat pabrik obat terlarang. Pengedaran obat terlarang di Provinsi Panjab di-backing oleh Anggat. Bakhtawar mengajak raja untuk bekerja sama. Bakhtawar akan membebaskan raja asalkan raja bersedia membunuh Sajjan. Raja langsung setuju. Raja lalu keluar dari sel dan berjalan ke kendi air. Bila dan para anak buahnya lalu mengeroyok raja. Raja membalas dan menghajar mereka semua. Raja mengaitkan kepala Bila di antara jeruji besi. Sekarang semua orang takut dan tunduk kepada raja. Beberapa hari kemudian raja dibebaskan. Para anak buah Bakhtawar menjemput raja di penjara. Mulai sekarang para anak buah Bakhtawar menjadi anak buah raja. Mereka semua pergi ke pusat bisnis truk Bakhtawar. Tangan kanan Bakhtawar bernama Jaiswal menjelaskan semuanya kepada raja. Mulai sekarang raja akan menjalankan bisnis Bakhtawar. Tak lama kemudian Sajjan dan Bika mendatangi raja. Sajjan adalah mantan tangan kanan Bakhtawar yang berkhianat. Sedangkan Bika adalah sepupu Anggat yang menjadi pengedar obat terlarang. Sajjan dan Bika mengatakan, "Raja, kau hanyalah tikus kecil yang baru saja keluar dari sangkar." Raja emosi mendengar hal itu. Jaiswal dan para anak buah raja membawa raja kembali ke markas. Mereka semua makan dan minum bersama. Setelah makan, anak buah raja memberikan pistol kepada raja. Karena raja sudah memegang pistol, raja mulai berburu. Raja mengajak Jaiswal pergi ke markas Sajjan. Jaiswal melarang raja pergi ke sana, namun raja tetap pergi dan membawa serta Jaiswal. Raja menyetir mobil dengan kencang hingga menabrak. Raja terluka dan mengeluarkan darah. Raja keluar dari mobil sembari tertawa. Raja menembakkan peluru ke atas untuk mengetes pistolnya. Raja berjalan masuk ke markas Sajjan dan menghajar semua anak buah Sajjan hingga tewas. Setelah itu, raja berjalan menghampiri Sajjan dan mengatakan, "Sajjan, aku bukan tikus kecil. Sekarang aku menjadi serigala yang akan memburu semua musuh-musuhku." Raja lalu menembak tepat ke jantung Sajjan hingga tewas. Raja kemudian membakar pabrik obat terlarang milik Sajjan dan Anggat. Anggat marah besar mendengar hal itu. Anggat yakin ini semua adalah ulah raja. Anggat menyebarkan selebaran dan menetapkan raja sebagai buronan di Provinsi Panjab. Raja santai saja menanggapi hal itu. Raja terus bersembunyi dan mengasah dirinya dalam menembak. Beberapa hari kemudian, kepolisian belum juga menemukan raja. Anggat menemukan ide untuk memancing raja keluar. Anggat memerintahkan Dali untuk menyiksa ayah raja. Dali langsung mendatangi rumah kedua orang tua raja dan menyiksa ayah raja. Besok pagi, adik raja menelpon raja dan memberitahu sang ayah telah meninggal dunia. Raja sedih mendengar hal itu. Keluarga raja kemudian mengkremasi jenazah ayah raja. Secara diam-diam, raja melihat kremasi ayahnya dari kejauhan. Raja menangis sedih melihat hal itu. Raja ingin turun dari mobil namun ditahan oleh anak buahnya. Karena di sana ada polisi. Ibunda raja yang melihat kedatangan raja berjalan menghampiri raja. Ibunda raja membawa api yang dibuat raja untuk mengkremasi jenazah ayah raja. Kepolisian Panjab mencoba mengejar raja namun tidak berhasil. Raja, adik raja, dan ibunda raja menangisi kepergian ayah raja.
Raja mendapatkan informasi bahwa kemarin Dali memukul ayahnya. Raja langsung memburu Dali. Di kemacetan razia polisi, Raja menunggu Dali mendekat. Ketika Dali mengecek mobil Raja, Raja langsung menarik Dali dan memukuli Dali. Raja meluapkan amarahnya kepada Dali di depan para polisi lainnya. Raja memukul Dali dengan keras hingga tewas. Mayat Dali kemudian digantung di tiang listrik. Besok pagi, Raja melanjutkan perburuan. Raja mendatangi rumah Bika dan mencari Bika. Ternyata Bika tidak berada di sana. Bika sedang menonton bioskop. Raja lalu mendatangi bioskop. Anggat menelpon Bika dan bertanya di mana keberadaan Bika. Bika menjawab ia sedang menonton bioskop. Tiba-tiba dari balik layar bioskop, Raja menembaki anak buah Bika hingga tewas. Bika kaget dengan hal itu. Raja lalu menodongkan pistol kepada Bika. Di saat yang bersamaan, Anggat datang untuk menyelamatkan Bika. Raja mengatakan, "Anggat, aku tidak mau membunuh Bika semudah itu. Aku ingin berlari denganmu dahulu. Siapa yang lebih dulu mendekati Bika, dialah pemenangnya." Raja lalu menyuruh Bika untuk berlari lebih dulu. Bika langsung kabur melarikan diri. Raja dan Anggat keluar bioskop dan berlari mengejar Bika. Akhirnya Raja berhasil lebih dulu mendekati Bika. Raja langsung menembak kepala Bika hingga tewas. Anggat jengkel melihat hal itu. Raja kabur melarikan diri. Raja ingin membuat Anggat terus mengejar dirinya karena Raja menyukai tantangan. Raja bersenang-senang dan berjoget bersama para anak buahnya. Di kota New Delhi, seorang petinggi partai bernama Pradip akan membuat proyek besar di perbatasan provinsi Punjab. Pradip akan bekerja sama dengan raja yang sekarang menjadi penguasa Punjab. Pradip lalu memanggil raja. Raja dan para anak buahnya pergi menemui Pradip. Setibanya di kantor Pradip, Raja tutup poin bertanya untuk apa ia dipanggil. Pradip menjawab, "Raja, mulai sekarang aku akan mendukung apapun yang kau lakukan. Mulai sekarang aku akan membackingmu." Raja lalu meminta satu hal kepada Pradip. Raja meminta Pradip untuk mengangkat Anggat menjadi Kapolsek. Pradip kaget mendengar hal itu karena Pradip tahu Anggat adalah musuh Raja. Pradip bingung mengapa Raja meminta hal itu. Namun Pradip tetap akan menuruti permintaan Raja. Raja lalu kembali pulang. Raja bekerja seperti biasa dengan menjalankan bisnisnya. Malam hari, Raja menemui Anggat di sebuah pesta. Raja mengatakan, "Anggat, aku menyukai tantangan. Aku ingin berkompetisi dengan musuh yang sepadan. Karena itu, aku menaikkanmu menjadi Kapolsek." Anggat jengkel mendengar omongan Raja. Anggat ingin menghajar Raja, namun tiba-tiba Anggat ditelepon Pradip. Pradip melarang Anggat untuk menyentuh Raja. Anggat semakin jengkel kepada Raja. Raja lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Pradip memerintahkan Raja untuk menggusur kawasan warga miskin di perbatasan provinsi. Raja patuh dan langsung pergi ke sana. Raja dan para anak buahnya lalu mengusir warga miskin. Raja mengancam mereka semua dengan menggunakan pistol. Warga miskin ketakutan melihat Raja. Tiba-tiba, Raja melihat seorang gadis kecil bernama Laksmi ingin mengambil medalinya. Laksmi adalah pelari cepat yang pernah mendapatkan medali di tingkat provinsi. Raja tersentuh hatinya melihat medali itu. Raja kemudian menceritakan masa lalunya kepada Laksmi. Raja tidak akan menggusur kawasan itu karena Raja tahu dari kawasan itu akan lahir atlet-atlet berbakat seperti Laksmi. Mulai sekarang, Raja akan melindungi kawasan itu. Semua orang bersorak dan mendoakan Raja. Raja kemudian menghampiri Pradip dan mengatakan, mulai sekarang kawasan itu tidak boleh digusur. Pradip marah kepada Raja. Pradip akan membunuh Raja. Sore hari, Raja sedang duduk santai bersama para anak buahnya. Tiba-tiba, rumah Raja diberondong peluru. Para anak buah Raja langsung menyelamatkan diri, sedangkan Raja tetap berdiri santai. Raja tahu ini pasti ulah Pradip.
Raja kemudian video call dengan Pradip dan menunjukkan dirinya masih hidup. Pradip mengatakan, "Raja, tembakan itu hanya peringatan awal. Selanjutnya kau akan mendapatkan peringatan yang lebih keras." Raja hanya tersenyum kepada Pradip. Besok pagi, Pradip melakukan survei di kawasan perbatasan yang menjadi proyek besar Pradip. Pradip dikawal ketat oleh beberapa bodyguardnya. Di tengah jalan, mobil Pradip terhenti karena ada traktor besar yang berhenti di tengah jalan. Pradip dan para anak buahnya turun untuk mengecek. Tak lama kemudian, traktor itu berjalan mendekati Pradip. Pradip panik dan naik ke atas kap mobil. Tiba-tiba, Raja muncul ke depan Pradip. Pradip memerintahkan para bodyguardnya untuk menembak Raja. Raja tersenyum dan mengatakan, "Pradip, aku selalu selangkah di depan." Ternyata para bodyguard Pradip sudah dibayar oleh Raja. Raja langsung menembak mulut Pradip hingga tewas. Anggat dan para anak buahnya langsung memburu Raja. Raja dan para anak buahnya berkumpul di gedung kosong. Raja memerintahkan Jaswal dan anak buah lainnya untuk mengirim uang kepada ibunda Raja dan menjaga ibunda Raja. Setelah itu, Raja dan 2 orang anak buahnya bersembunyi di bangunan kosong. Raja memandangi sepatu favoritnya yang dahulu dibelikan sang ayah. Raja mengatakan kepada 2 anak buahnya, yang Raja inginkan di dunia ini hanyalah memberi medali kepada kedua orang tuanya. 2 anak buah Raja sedih mendengar hal itu. Tiba-tiba, Anggat datang bersama pasukannya. Raja menyambut kedatangan Anggat dengan senyuman. Terlihat Anggat sedang menyandera Jaswal. Anggat lalu menembak kepala Jaswal hingga tewas. Raja tidak sedih atas meninggalnya Jaswal karena ternyata Jaswal berkhianat kepada Raja. Jaswal lah yang memberitahu lokasi persembunyian Raja. Raja lalu mengirim bom kepada Anggat menggunakan drone. Tak lama kemudian, bom itu meledak di dekat kepolisian. Raja dan kepolisian saling baku tembak. Dua anak buah Raja tewas tertembak. Raja terbakar emosinya. Raja melempar 2 tabung gas dan meledakkannya. Setelah itu, Raja berjalan mendekati Anggat tanpa rasa takut. Dengan cepat, Raja merebut pistol Anggat dan memerintahkan polisi untuk menurunkan senjata mereka. Polisi pun patuh kepada Raja. Raja mengatakan, "Anggat, aku tidak tertarik membunuhmu karena bukan itu keinginanku. Aku ingin berlari lagi denganmu dengan adil seperti di kampus dahulu." Anggat menuruti permintaan Raja. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai berlari. Raja sengaja membiarkan Anggat berlari lebih dulu. 3 detik kemudian, Raja berlari mengejar Anggat. Raja berlari lebih cepat dari Anggat. Karena tertinggal jauh, seperti biasa, Anggat berbuat curang. Anggat memotong jalan dan tidak berlari sesuai trek yang sudah disepakati. Sedangkan Raja terus berlari dengan kencang. Raja tersenyum bahagia dan menikmati larinya. Raja teringat ketika latihan di kampus dahulu. Raja membentangkan tangannya sembari membayangkan ia akan melewati garis finish. Tiba-tiba dari belakang, Anggat menembak pundak Raja. Raja jatuh lemas penuh darah. Anggat berjalan menghampiri Raja dan menyombongkan diri. Raja tersenyum dan mengatakan, "Anggat, aku selalu mengalahkanmu." Anggat menembak lagi dada Raja. Tubuh Raja lemas dan tidak bergerak. Kemudian Anggat mendudukkan Raja dan memberikan pistol kepada Raja. Anggat lalu memfoto Raja dan memberikannya kepada media. Anggat melakukan hal itu agar terlihat seakan-akan Raja ditembak karena Raja berusaha menembak polisi. Tiba-tiba Raja memberondong Anggat dengan peluru hingga tewas. Raja kemudian kabur melarikan diri dengan mencebur ke dalam sungai. 7 hari kemudian, Laksmi menemui ibunda Raja dan mengatakan, "Ibu, medali ini adalah milikku. Sekarang aku berikan medali ini untuk Raja, karena Raja berhak mendapatkan medali." Ibunda Raja menangis memegang medali itu. Ibunda Raja sangat merindukan Raja. Di sisi lain, Puri mendapatkan informasi di sosial media bahwa Raja berada di luar negeri. Habis. Apa pesan dari film ini? Salah satu jenderal perang mengatakan,
Jika kita mempunyai 10 peluru, tembakkan 9 peluru kepada pengkhianat dan 1 peluru kepada musuh. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.